OLED dia bantai cuma 7 juta. Full HD 300 dibabat habis. Sekarang cuma 2 juta. Sekarang 2K 240 Hz mau dihabisin juga. Harga cuma 2,7 juta. Aja gila ini brand kerasukan apa ini naga. Dan di video ini lu bakalan lihat dengan MSI jualan 2K 240 Hz cuma 2,7 juta. Setidaknya 3 brand dipenggal di pinggir jalan. Mampus! Lindy Type-C itu DisplayPort, bandwidth 32,4 Gbps, support resolusi up to 8K 60 Hz atau 4K 144 Hz, support Thunderbolt, dan pastiin USB-C laptop lu support DP Alt Mode. Garansinya 2 tahun Lindy. Buat detail lengkapnya cek deskripsi. Selamat buat yang kemarin 8 Agustus nyayur diskon gila-gilaan di Discord. Harga-harga nggak ngotak, semua diskonnya di-share semua di dalam. Member ke member, gua ke member. Gila lah, nyayur semua tuh yang dapet diskonnya. Pastiin lu join Discord JT ID, linknya di deskripsi di bawah. Free, gratis. Buat member YouTube dari awal tahun 2025, harusnya lu pada udah tahu. Gua udah spill kenapa MSI bisa segila ini banting harganya. Ya karena MSI meeting langsung sama TPV. Lu bisa lihat tanggal di situ, 22 Februari. Dan buat lu yang nggak tahu, TPV itu pabrikan monitor atau panel salah satu yang terbesar di China. Dan gua rasa jabat tangan keduanya sih kelihatan sangat-sangat punya arti yang dalam. Karena setelah 22 Februari itu, lu lihat sendiri di bulan Maret, MSI yang pertama kali penggal market monitor OLED Indonesia. Brand kayak ROG waktu itu masih jualan 12 juta, Samsung LG 15-17 juta seingat gua. MSI langsung 8 juta, mampus lu. Setelah itu hari ini ya udah jadi sejarah lah. Full HD 300 Hz sekarang lu bisa dapetin di 2 juta. Dan sekarang 2K 240 Hz cuma di 2,7 juta. Diskon kayak gitu lu bisa dapetin kalau lu langganan Shopee VIP. Itu murah banget per bulannya dan diskon vouchernya itu dalam parah banget. Terutama pas tanggal kembar. Jadi pastiin 9 September nanti akun lu udah langganan. Dan dengan MSI cuma 2,7 juta voucher, lu udah bisa lihat sampah-sampah market yang sudah sangat siap diangkut ke tong sampah. Acer tuh satu, Asus yang bahkan cuma 210 Hz barang barunya harga mepetin MSI di sini 240 Hz. Singkirkan. Lenovo tipe lama masih jaga-jaga harga parah. LG dan bahkan MSI sendiri yang USB-C ya dipenggal. Samsung, ViewSonic terus juga. Habis semuanya direct menuju jalan tol tong sampah tempatnya. Kenapa Skyward gua nggak sebut? Karena kemarin udah dibantai sendiri harga Skyward itu cuma 3,3 juta. Lu udah dapetin Ergo Stand 2K 300 Hz. Sekarang tuh limited stock jadi harganya mahal dan lagi tipe itu juga mau di refresh ke tipe terbaru. Plus dari Skyward ada kejutan juga di Discord. Jadi posisi Skyward di market masih sangat-sangat aman. Dan gue udah sering bilang semua orang muak dengan market tolol ini yang jaga-jaga harga kayak orang gila. Even MSI sendiri membunuh MSI sendiri. Lo bisa lihat 2K 180 Hz masih dijaga di 2,7 juta. Itu mau ngapain nih market? Di sini ada 240 Hz ya. Lenovo pun masih jaga harga 2,8 juta. Masih lebih mahal dari MSI ini pas voucher. Cuma dapetin 180 Hz. Gila gak jaga harganya? Jadi barang sampah itu. Kan gue udah bilang dari tahun lalu Skyward udah buka sama kita semua harga monitor sebenarnya itu berapa. Lu lihat di per hari ini gue tarikin data 2K gaming 180 Hz sekarang 1516 juta. Mampus gak lu? Kalau lu tahu kayak gitu berarti Lenovo sama MSI sama brand-brand tai lainnya naik berapa persen menurut lu? Setidaknya 75% udah sinting itu. Elektronik profit 75%. Bodoh, sinting gak masuk akal. Dibuka lagi tuh data baru 2K 250 Hz Ergo 2,1 juta. Lu balik dah harga tadi yang gue kasih. Lu sadar nggak betapa sampah ya market Indonesia? Dan dari data itu juga lu tahu MSI doang yang mendekati harga China. Dan semakin mendekati harga China, barang itu semakin bervalue buat dibeli. 2K 240 MSI sendiri pas gue bandingin sama China, ini mepetin harganya. Gapnya cuma 5%. Dan gue mesti ngomong gini, jaga-jaga harga akan membuat brand itu pamer kegoblokan di muka umum ketika ada satu brand ngegas kayak MSI di sini. Mampus. Nggak ada yang terlalu spesial di monitornya, tilt only, dan buat dapetin 240 Hz-nya, lu masih pakai DisplayPort. Di market 2K 240 Hz ke atas, gue belum nemuin monitor yang warnanya tuh akurat banget di market, dan karena kita lagi ngomongin MSI LCD, bukan OLED, sering banget kurang hasil tuningnya. Panelnya tuh cuma 90% P3, bukan yang spesial banget di market. Dari sini lu bisa lihat panelnya sedikit kekurangan hijau sama kuning. 2K 240 Hz MSI ini pakai panel yang luasan warnanya paling kecil dari banyak monitor yang gue udah tes lainnya. Default
Defaultnya MSI pakai preset namanya Promote Eco, CCT Gamma not bad, panelnya sedikit aja kelihatan hijau, tapi overall masih sangat akurat di 4. Posisinya masih bagus di bagian-bagian atas. Tuning putihnya MSI lebih bagus dibanding Samsung G6, Lenovo, Skyward, dan Acer. Akurasi P3 warna kulit sih oke, tapi overall mediocre aja. Terutama kembali lagi lo bisa lihat warna hijau sama kuning cukup banyak yang miss. Dibanding banyak monitor di market, gue belum nemuin 2K 240 Hz yang akurat selain OLED-nya MSI sementara ini. Itu pun di preset khususnya sendiri. MSI ini malah bisa dibilang posisi paling atas dibanding 2K 240 Hz yang lain. Udah kalahin Samsung, Skyward, Lenovo, Acer. Preset sRGB udah pasti oversaturated di defaultnya. MSI bagus, ada kasih preset sRGB. Hasilnya hampir sangat akurat di 5,5. Lu bisa lihat warnanya banyak on point, warna kulit oke, green dan yellow on point. Ya sRGB luasannya emang lebih kecil dibanding P3. Paling miss banyak itu di magenta aja. 5,5 memang not bad aja, posisinya cukup atas. Udah kalahin 240 Hz lainnya, kembali lagi Lenovo, Samsung, Skyward, Acer. Tapi ya nggak bisa kalahin monitor-monitor di bawah 5DE. Lu bisa lihat di sana MSI OLED di paling atas ya. Emang OLED itu dibikin beda sama MSI. Gue tes preset lainnya di promote user dan coba settingan-settingan lainnya, nggak ada yang P3-nya bisa lebih baik lagi. Jadi optimal setting gue tetap pakai promote Eco, dan dari pengetesan gue ada sedikit beda maksimum brightness di preset promote sama sRGB-nya. Butuh kalibrasi create ACC profile pakai Kalman buat benerin warnanya langsung sangat akurat di P3 dan sRGB. Kontras sedikit aja di bawah standar IPS 950-an, masih cukup oke ini. Ya IPS emang selalu nggak bisa kalahin VA dan ngimpi aja bisa kalahin OLED. Max brightness juga oke aja sekitaran 300 nits, tapi kalau lu pakai di sebelah jendela yang masuk matahari, monitornya sudah sulit buat ngelawan. Minimum brightness juga bagus, udah di bawah 50 nits, enak dipakai gelap-gelapan. MSI ada siapin 3 preset buat gamingnya. Preset fast yang mesti lu pilih sekitaran 5 millisecond. MSI ini lebih cepat dibanding Skyward 2K 300 sekitar 36%, dan posisinya udah cukup atas. Dari UFO juga lu bisa lihat Skyward walaupun lebih tinggi hertznya, tapi dengan panel yang lebih lambat dibanding MSI, lu bisa lihat bayangan sisa di belakang objek di Skyward itu lebih panjang dibanding di MSI. MSI jauh lebih cepat panelnya. Sementara Lenovo udah jadi barang sampah buat dibeli di 4 jutaan, dan Samsung sendiri juga sangat overpriced di 5 juta dengan spek yang sama kayak MSI ini. Dan lu mesti ingat, semua 2K 180 Hz ke atas, kalau lu masih nemu di atas 3 juta ataupun 2K 240 Hz di atas harga 4 juta, lu buang semua itu ke tong sampah. Panelnya stabil, gue tes sampai FPS rendah, posisi MSI nggak terlalu banyak berubah. Gamingnya solid, masih kasih akurasi sRGB yang lumayan oke, harga voucher termurah sementara ini di market, ngebuat banyak monitor di market jadi sampah. Garansi juga 3 tahun, mengcover berikut panelnya, apalagi yang perlu dibahas. Paling terakhir, gue harap sih MSI terus bisa kompetisi di market entry level. Karena tsunami market bentar lagi bakalan datang. Gue udah spill dikit tuh di Discord. Dan kalau ada garis panjang dari 1 sampai 10 juta, di bagian 1 juta itu akan dikuasain 3 brand harusnya. Skyward, Xiaomi, Titan Army yang bentar lagi mau debut. Mepetin ke 10 juta ada Samsung, LG, Asus, MSI. Dan dengan ada jabat tangannya MSI sama TPV, MSI bener-bener lagi bersinar banget di market mid to high-nya. Ya udah jelas lah, deketin 10 juta. Mau Skyward, Titan Army, Xiaomi bikin OLED juga. Orang sangat punya kecenderungan tinggi ke MSI ataupun jauh-jauh ke ROG lah. Tapi di spektrum satunya nih, mendekati monitor-monitor harga 1 juta, brand-brand atas ini problematik langsung lawan pabrikan-pabrikan plus Xiaomi di entry level. Gue berharapnya sih MSI tetap mau kompetisi di market sekitar 2 sampai 4 juta ya, karena market 1 juta kayaknya udah kartu mati sih. Karena dikit-dikit gue lihat tuh Skyward mulai jaga-jaga harga. Kan tadi lu udah lihat kan harga 2K 180 Hz di China berapa? Harga Indo mulai dijaga tuh 25, 24, jauh-jauh gue pernah lihat diskon 2,3 juta lah. Gap tipe itu sama China-nya makin hari semakin jauh. Sekarang tuh sekitaran 50% dari harga China. Ya karena harga China-nya turun, Skyward Indonesia-nya masih jaga-jaga harga. Ya di market emang butuh gesekan-gesekan atau kalau bisa penggal-penggalan, baru seru lah marketnya, dan barulah lu bisa dapetin monitor yang murah-murah. Ya kalau lu liatin market 2K 240 Hz sekarang sih cuma ada satu kata yang muncul di kepala semua orang. Market sampah! MSI bisa sendirian gitu jualan murah. Lu juga bisa lihat video gua tes performance PC zaman sekarang, dan gua build PC GTR 1 buat 2K gaming. Cocok sama MSI di sini. Lu bisa lihat barangnya di keranjang YouTube. Gua Elun dari GTR, sampai jumpa.